najis mukhafafah, najis mutawasito, dan najis mughalazo. Itu apa ya? Ya, itu semua termasuk macam-macam najis. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersuci dari najis-najis tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Masya Allah ya, walaupun kalian belajar dari rumah, kalian harus tetap semangat. Tempat tidak menjadi patokan kalian bisa belajar, tapi niat kalian untuk terus mau belajar, kapanpun dan dimanapun kalian bisa belajar. Anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga belajar online kita kali ini berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Dalam Islam, kesucian atau kebersihan itu sebagian daripada iman. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bersih. Oleh karena itu, ketika kita hendak melakukan ibadah, jika badan kita, tempat ibadah kita, pakaian kita terkena najis, maka harus dibersihkan dahulu, harus disucikan dahulu. Apakah kalian tahu apa itu najis? Ya, najis secara bahasa memiliki arti kotoran. Dan secara istilah syara, najis adalah suatu benda kotor yang mencegah sahnya melakukan suatu ibadah. Najis itu sendiri terbagi pada 3 bagian. Ada najis mukhafafah, najis mutawasito, dan najis mughalazo. Masuk ke yang pertama. Anak-anak, coba lihat gambar berikut ini. Air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan hanya meminum ASI ibunya, itu termasuk najis mukhafafah. Najis mukhafafah merupakan najis ringan yang jika najis tersebut misalnya terkena pakaian kita, maka cara mensucikannya cukup memercikkan air pada area yang terkena najis tersebut. Yang kedua, coba kita lihat contoh-contoh berikut ini. Ada nanah, darah, kotoran manusia dan hewan, khamar, air kencing yang sudah mengering, dan juga muntah. Contoh-contoh ini merupakan contoh dari najis mutawasito. Najis mutawasito merupakan najis sedang. Dan najis ini terbagi kepada 2. Ada najis hukmiyah dan juga ada yang dinamakan najis ainiyah. Najis hukmiyah yaitu najis yang memang tidak tampak wujudnya, tapi diyakini akan adanya. Sedangkan najis ainiyah yaitu najis yang memang nampak wujudnya, baik zatnya, rasa, bau, dan warnanya. Nah, sekarang coba perhatikan kembali contoh-contoh berikut ini. Manakah yang termasuk najis hukmiyah? Ya, betul sekali. Air kencing yang sudah mengering. Kenapa? Karena memang secara wujudnya tidak tampak, tapi diyakini akan adanya. Selain daripada itu, nanah, darah, kemudian kotoran hewan dan manusia, khamar, dan juga muntah,
ini semua termasuk najis ainiyah, karena memang nampak wujudnya, baik zatnya, warnanya, rasa, dan baunya. Untuk mensucikannya, untuk najis hukmiyah seperti air kencing yang sudah kering sehingga tidak tampak najisnya baik rasa, bau, dan warnanya, maka pertama boleh ditandai terlebih dahulu agar tidak melebar di tempat yang diyakini terkena najis. Kemudian basuh dengan air yang mengalir secukupnya saja. Kemudian boleh diratakan dengan tangan. Ingat, selama air ini belum berpindah, maka air ini tetap suci dan mensucikan. Jika air ini sudah berpindah, maka air ini dinamakan air mustakmal atau air yang sudah dipakai, lalu dikeringkan. Dan untuk najis ainiyah, misalnya terkena kotoran hewan, pakaian kalian terkena kotoran hewan, maka dibuang dulu kotoran tersebut, kemudian dibasuh dengan air sampai hilang zatnya, warna, rasa, dan bau. Dan yang terakhir, coba lihat kembali contoh berikut ini. Air liur anjing dan babi ini merupakan contoh najis mughallazoh. Najis mughallazoh merupakan najis berat. Jika tangan kalian terkena air liur anjing, maka dibersihkan dahulu air liurnya jika memang terlihat najisnya. Kemudian dibasuh dengan air sebanyak 7 kali, yang salah satunya dicampur dengan debu atau tanah. Basuhan yang dicampur dengan debu atau tanah tersebut boleh dilakukan di awal basuhan atau di pertengahan basuhan. Untuk debu atau tanah tersebut boleh langsung digosok pada bagian yang terkena najis atau dicampur langsung dengan air basuhan. Nah, bagaimana? Sekarang kalian sudah paham ya tentang najis dan tata cara bersucinya? Baik, Miss akan memberikan beberapa pertanyaan. Kalian jawab ya. Lihat gambar berikut. Air liur anjing termasuk jenis najis apakah ini? Betul sekali, najis mughallazoh atau najis berat. Cara mensucikannya yaitu dengan dibasuh air sebanyak 7 kali, yang salah satunya dicampur dengan tanah. Yang kedua, kotoran hewan termasuk jenis najis apakah ini? Ya, betul banget, yaitu najis mutawassithah atau najis sedang. Cara mensucikannya yaitu dibersihkan dulu kotorannya, kemudian dibasuh dengan air yang mengalir sampai hilang bau, warna, rasa, dan zatnya. Kemudian, air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan hanya minum ASI ibunya termasuk jenis najis apakah ini? Ya, betul sekali, yaitu najis mukhaffafah atau najis ringan. Cara mensucikannya cukup dipercikan air pada area yang terkena najis. Dari pembelajaran kita kali ini dapat disimpulkan bahwasanya najis merupakan kotoran, yaitu suatu benda kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah. Dan najis terbagi kepada 3, ada najis mukhaffafah, najis ringan, mutawassithah, najis sedang, dan mughallazoh, najis berat. Adapun tata cara bersucinya disesuaikan dengan najis-najis tersebut. Anak-anakku, diharapkan setelah pembelajaran ini kalian mampu mengidentifikasi macam-macam najis yang sudah Miss contohkan atau yang lainnya. Dan juga kalian bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari tata cara bersuci dari najis-najis tersebut. Baik, anak-anakku, sampai di sini belajar online kali ini. Sepertinya Miss kena kotoran burung ini. Ya, sampai di sini dulu ya. Miss mau membersihkan kerudung Miss dulu, sepertinya kena kotoran hewan. Tadi kita sudah belajar kalau kena kotoran hewan termasuk jenis najis mutawassithah atau najis sedang. Baik, anak-anakku, ilal liqa ma'as salamat, jazakumullahu khairal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.